Jumpa lagi dengan Ibu Elsa Koternada Hadianti, tentunya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kampus Universitas PGRI Semarang. Di sini Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai karya sastra berupa cerpen. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, semoga siswa-siswi SMP Negeri 2 Bumiayu selalu jaga kesehatan di rumah. Jika kalian keluar rumah, harus memperhatikan protokol kesehatan. Selamat beraktivitas sehari-hari di rumah. Oke, Ibu akan membahas mengenai materi cerpen. Nah, dalam cerpen ada apa aja sih? Tentunya dari cerpen ada berupa pengertian pastinya dong. Yang kedua ada struktur pembangun cerpen atau struktur penyusun cerpen. Yang ketiga ada unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Apa aja sih pengertian, struktur, dan unsur-unsur? Mari kita simak video selanjutnya. Yang pertama itu ada pengertian cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami tokoh. Nah, dalam cerpen itu kan pasti ada urutan-urutan secara runtun ya. Pertama dari pengenalan maksudnya itu pengenalan dari tokoh-tokoh dan muncul mengenai watak tokoh seperti itu. Nanti yang kedua adalah isinya itu berupa berarti permasalahan apa yang dipermasalahkan dalam cerpen. Yang ketiga itu, yang terakhir itu ada akhiran atau kesimpulan. Biasanya itu kesimpulannya itu berisi penyelesaian masalah dan ada kalimat yang mengandung pesan moral yang bisa diambil oleh pembaca untuk bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur penyusun cerpen. Dalam struktur penyusun cerpen itu ada 5 struktur. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga evaluasi, yang keempat resolusi, dan yang terakhir koda. Nah, dalam struktur ini harus runtut atau urut dari awal sampai akhir. Yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai orientasi. Orientasi adalah menjelaskan tentang latar baik waktu maupun suasana yang ada dalam cerpen. Contohnya seperti latar tempat di kebun binatang, di rumah, di taman, atau yang lain sebagainya. Kalau waktu itu boleh seperti waktu malam hari, sore hari, atau pagi hari. Sedangkan suasana sedih, suasana gembira, suasana hening, suasana menegangkan, atau yang lain sebagainya. Nah, yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini bagian struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Biasanya dalam komplikasi ini tokoh mulai dijelaskan mengenai wataknya, seperti tokohnya itu wataknya antagonis atau protagonis dalam pemaparan awal permasalahan. Yang kedua itu evaluasi. Evaluasi adalah masalah yang dipaparkan yang mulai memuncak itu dalam evaluasi. Di evaluasi ini adalah inti dari permasalahan. Yang keempat ada resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerpen. Biasanya dalam resolusi ini sekaligus memaparkan penyelesaian dari permasalahan. Yang terakhir ada koda. Koda itu pesan moral yang ada dalam sebuah cerpen yang akan disampaikan oleh penulis kepada pembaca.
Biasanya itu kode itu sama saja dengan amanat yang bisa diambil dalam sebuah cerpen. Yang ketiga itu ada unsur-unsur cerpen. Nah, dalam unsur-unsur cerpen dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat langsung dalam teks cerita pendek. Unsur-unsur intrinsik itu ada di dalam cerpen. Dalam unsur intrinsik ini ternyata ada bagian-bagiannya. Yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga setting, yang keempat tokoh, yang kelima watak, yang keenam sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Nanti Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai bagian dari unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema itu apa? Pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Sebelum membuat cerpen, seharusnya kita harus membuat temanya apa dulu. Misalnya temanya boleh persahabatan, kemanusiaan, atau yang lain sebagainya. Yang kedua itu alur. Alur itu adalah urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Yang ketiga ada setting. Setting itu berisi tentang latar, tempat, waktu, dan suasana yang ada di dalam cerpen. Latar tempat itu tadi Ibu sudah menjelaskan, seperti tempat di taman, di kebun binatang, di rumah, atau yang lain sebagainya. Jika waktu itu waktu malam hari, sore hari, atau pagi hari. Sedangkan suasana hening, suasana sedih, suasana gembira, menegangkan, menakutkan, atau yang lain sebagainya. Yang keempat ada tokoh. Tokoh itu pemeran yang diceritakan di dalam cerpen, baik tokoh utama maupun pendukung. Misalnya tokoh pendukung itu seperti tokoh pendukung seperti RT, Pak Lurah, warga masyarakat, itu dinamakan pemeran pendukung. Sedangkan yang kelima itu ada watak. Watak itu adalah sifat pemeran yang ada di dalam cerpen. Sifat pemeran tokoh. Dalam watak itu ada watak protagonis. Protagonis itu artinya tokoh yang baik. Antagonis, tokoh yang jahat. Dan tokoh penengah. Tokoh penengah itu sifatnya itu tidak membela antagonis atau tidak membela protagonis. Tokoh penengah itu adalah tokoh yang menyelesaikan permasalahan dari tokoh antagonis dan protagonis, seperti itu. Yang keenam itu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang itu dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama seperti kata aku biasanya dalam cerpen, dan sudut pandang orang ketiga seperti kata dia. Biasanya itu kata aku dan dia itu sering dijelaskan dalam cerpen. Yang terakhir itu ada amanat. Amanat itu pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen yang tersirat, seperti itu. Misalnya pesan amanat itu mengenai apa seperti itu. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan bagian unsur cerpen, yaitu unsur ekstrinsik.
Unsur ekstrinsik ini adalah unsur pembentuk cerpen dari luar kesatuan cerpen sendiri, bukan di dalam. Tadi kan unsur intrinsik ada di dalam cerpen, sedangkan unsur ekstrinsik itu ada di dalam bagian luar cerpen. Nah, dalam unsur ekstrinsik ini ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen seperti nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Itu nilai agama itu seperti religius, cerpen yang mengandung religius. Jika nilai sosial itu bisa dijelaskan dalam bagian cerpen, judul cerpen mengenai kemasyarakatan, biasanya itu ada nilai sosial. Sedangkan nilai moral itu biasanya di dalam cerpen pada tingkah laku masyarakat. Dan nilai budaya itu biasanya dalam cerpen kebudayaan. Tapi biasanya dalam satu cerpen itu bisa diambil nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Seperti itu. Demikian dari Ibu mengenai materi karya sastra berupa cerpen. Jika ada yang kurang paham atau mau bertanya, boleh WhatsApp pribadi Ibu pada nomor 087 896 241 847. Mohon maaf bila ada dalam penyampaian materi ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat beraktivitas pada kegiatan sehari-hari. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum